geger Temenggungan akibat dari tingkah laku kepala desanya sendiri. Hari ini saya berusaha mencari informasi tentang status kepala desa itu sendiri yang sudah diputuskan menjadi terdakwa. Pertama kali saya mendatangi gedung pengadilan negeri Kraksan, akan tetapi orang yang akan saya temui itu berada di luar kota. Kemudian saya mendatangi kantor Pemkab. Di sini pun sama, orang yang ingin saya temui sedang berkegiatan di luar kantor. Maka saya menuju ke pengacaranya. Selamat sore Bapak Haji Samiran. Saya akan bertanya kepada Bapak. Pertama, Bapak selaku kuasa hukum Haji Fatur Rahman, selaku korban atau pelapor tindak pidana, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan saudara Muhammad Iqbal Ali Warsah pasal 242 KUHP. Apa pendapat Bapak terkait putusan sela perkara pidana nomor 77-P-B-2023 PN Kraksan? Pak, pendapatnya Bapak? Pertanyaan saya yang pertama. Sesuai dengan pertanyaan Bapak terkait putusan sela atas perkara nomor 77 PIP 2023 PN Kraksan terhadap perkara Muhammad Iqbal Ali Warsah, saya selaku kuasa hukum memberikan pendapat bahwa Pengadilan Negeri Kraksan pada saat menyidangkan perkara pidana dengan terdakwa Muhammad Iqbal Ali Warsah pada tanggal 3 April 2023 yang dipimpin Majelis Hakim Doni Silalahi SH MH, Imade Yuliada SH MH, dan Cahya Uun Prayitno SH. Ini diputus tanggal 3 April 2023 telah memutus putusan sela. Setelah kami lihat, kami cermati, di sini memutus putusan sela menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Iqbal Ali Warsah, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada jaksa penuntut umum. Ini bunyi daripada putusan sela yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksan. Setelah saya melihat daripada beberapa pertimbangan di sini adalah putusannya menyatakan dakwaan penuntut umum nomor perkara PDM 02 Keraksaan EQ.2 2023 tanggal 14 Februari 2023 batal demi hukum. Ini ada asepsi yang dilakukan oleh pengacara daripada si Iqbal. Nah, di pertimbangan hukum di sini, di dalam asepsi sebetulnya sebagaimana pasal 143 KUHP, bahwa eksepsi di sini yang bunyinya, kalau kita membaca di KUHP-nya ini bukunya, bahwa sebagaimana pasal 143 KUHP, penuntut umum dalam melakukan dakwaan diberikan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1, di dakwaan itu harus diteliti secara hukum formilnya di dalam 143, yaitu nama terdakwa, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, dan tempat tinggal, agama, pekerjaan, serta uraian daripada tindak pidana yang didakwakan. Nah, sebetulnya daripada proses eksepsi itu hanya mempermasalahkan secara syarat formilnya, tidak membahas masalah perkara pokok, yaitu perkara materialnya. Tetapi di dalam putusan ini
Ini hakim yang menyidangkan perkara ini, menurut kami selaku kuasa hukum pelapor, bahwa pertimbangan yang digunakan di sini ini sangat keliru, karena di sini mempersalahkan dakwaan daripada jaksa penuntut umum tentang upaya hukum yang dilakukan terdakwa Muhammad Iqbal Aliwarsa pada saat gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kraksan. Ini yang dilaporkan adalah temposnya bulan April 2022. Tetapi hakim di dalam uraian dakwaan penuntut umum ini mempermasalahkan sidang di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yaitu bulan November 2022 tanggal 17. Nah, sebetulnya yang dilaporkan oleh kami selaku kuasa hukum melapor adalah melaporkan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada saat sidang TKP-nya di Pengadilan Agama Kraksan adalah 12 April 2022. Tetapi hakim yang menyidangkan di sini ini membahas perkara sidang di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 November 2022. Ini kan sudah menyimpang jauh. Tempos yang dilaporkan TKP Kraksaan April 2022, hakim di sini mempersalahkan jaksa. Harusnya jaksa memasukkan perkara Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 November 2022. Ini sudah tidak betul, karena tempos pelaporannya adalah April 2022. Nah, kejadiannya November 2022 ini kan di Surabaya, Pengadilan Tinggi, upaya banding untuk kasus perkara perceraian antara klien saya Haji Fathor dengan saudari Finra. Tata Iqbal pada saat itu memberikan keterangan saksi di Pengadilan Agama Kraksan di bawah sumpah ini adalah palsu. Untuk keterangan di Surabaya ini tidak ada, temposnya adalah November 2022. Ini yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Kraksan pertimbangan hukumnya. Menurut saya pertimbangan hukum adalah jauh dari ngarang, jauh dari sembarangan. Nah, sedangkan setelah jaksa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Tinggi Surabaya atas keberatan jaksa penuntut umum dengan putusan Pengadilan Negeri Kraksan yang nomor perkaranya 77, diajukan upaya perlawanan sama jaksa penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, bunyinya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dipimpin oleh Pak Elang Prakoso Wibowo SHMH, Hakim Ketua Haryono SHMH, dan Permadi Widiyatno SHMHum. Nah, ini yang memimpin sidang di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi Surabaya atas perlawanan dari jaksa penuntut umum bahwa menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 14 Februari adalah telah memenuhi syarat sesuai dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan Pengadilan Negeri Kraksan untuk melanjutkan pemeriksaan serta memutus perkara pidana nomor 77 atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Aliwarsa. Nah, ini putusan untuk mengadili sendiri. Amar putusan yang pertama adalah menerima perlawanan dari penuntut umum tersebut. 2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Kraksan nomor perkara 77 Pit B /23 PN Kraksan tanggal 3 April 2023 atas perlawanan jaksa penuntut umum. Dari putusan sela itu dibatalkan sama
Pengadilan Tinggi Surabaya. Karena dengan pertimbangan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan sela Pengadilan Negeri Keraksaan nomor 77 PIT B 2023 PN Keraksaan tanggal 3 April 2003 tidak dapat dipertahankan lagi. Nah, ini pertimbangan hukumnya, dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri. Nah, akhirnya Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Keraksaan. Nah, itu loh. Karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Keraksaan ini tidak dapat dipertahankan karena melenceng. TKP-nya Keraksaan, temposnya April. Hakim mengendaki di situ di pertimbangan hukum putusan sela mempermasalahkan sidang yang di Pengadilan Agama Surabaya bulan November. Ini sudah jauh. Makanya dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas putusan sela Pengadilan Negeri Keraksaan. Nah, ini perlu dievaluasi. Wong di dakwaan, di eksepsi itu hanya mempermasalahkan adalah syarat formal, bukan syarat materialnya, bukan pokok perkaranya. Pokok perkara nanti disidangkan, dibahas di sidang perkara pokok. Tapi di eksepsi ini Hakim Pengadilan Negeri Keraksaan sudah terlalu jauh ngawur, sehingga dibatalkan sama Pengadilan Tinggi Surabaya karena mempermasalahkan putusan gugatan cerai yang bulan November di Surabaya. Padahal kita melapor yang temposnya April 2022, TKP-nya Keraksaan. Kalau November 2022, ini kan Pengadilan Surabaya. Ini kan udah ngawur ini. Nah, ini supaya tahu bahwa kinerja Pengadilan Negeri Keraksaan seperti ini. Untuk Bapak Ketua Mahkamah Agung, untuk Bapak Hakim Pengawas Mahkamah Agung, untuk Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, supaya mengevaluasi kinerja Ketua Pengadilan Keraksaan yang dipimpin ini Saudara Imade Yuliada. Ini dievaluasi kinerjanya. Ada apa? Oke. Ini nyidangkan dakwaan kok membahas materi. Perkaranya itu yang dilaporkan TKP Keraksaan temposnya bulan April. Kok membahas putusan tempos November Pengadilan Surabaya. Ini harus tahu dan dievaluasi Bapak Mahkamah Agung, pengawas Hakim Mahkamah Agung, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Kalau perkara gini, kinerja seperti ini hakim dibiarkan, ada apa ini? Sedangkan hakim dalam melaksanakan tugas ini diikat dengan 10 kode etik dan perilaku hakim. Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, mohon kepada Hakim Pengawas Mahkamah Agung, mohon kepada Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya mengevaluasi kinerja daripada Ketua Pengadilan Negeri Keraksaan atas putusan sela perkara nomor 77. Ada apa ini? Ini loh. Siap. Oknum hakim ini ada apa? Tolong dievaluasi, diberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu pendapat saya. Pertanyaan berikutnya, apa status saudara Muhammad Iqbal Aliwarsa saat ini? Begini Pak Eko, kalau seorang dihadapkan di peradilan dan dilakukan proses peradilan, dilakukan dakwaan, berarti statusnya Iqbal adalah terdakwa. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Siap. Juga menggarisi surat Ketua Pengadilan Negeri Keraksaan tanggal 27
Maret 2023 yang dikirim, ini nomornya W14 garis miring 120 garis miring E2 garis miring hukum nomor 01.2 Romawi 3 2023 yang dikirim kepada Saudara Sugianto SPD selaku Ketua BPD Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksan Saudara Made Yuliada SH MH. Di sini menerangkan bahwa perkara nomor 77 PIT B 2023 PN Kraksan atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Aliwarsa ini sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Kraksan yang dikirim kepada Ketua BPD Petenggungan tanggalnya 27 Maret. Saudara Made sendiri ini yang bertanda tangan. Saudara Made Imade Yuliada ini yang tanda tangan sendiri bahwa statusnya Iqbal Aliwarsa adalah terdakwa. Sekali lagi terdakwa. Oke, siap Pak. Terkait terdakwa tadi Saudara Muhammad Iqbal Ali Warsah yang berstatus terdakwa sejak perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Kraksan. Apa pendapat Bapak selaku kuasa hukum pelapor terkait tindakan hukum Bupati Probolinggo terhadap Kepala Desa Temenggungan Saudara Muhammad Iqbal Aliwarsah tersebut? Apa pendapat Bapak? Untuk pendapat saya bahwa di dalam negara kita adalah negara hukum, bahwa setiap orang diperlakukan hukum sama, the quality before the law, bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Karena Saudara Muhammad Iqbal Aliwarsa ini selaku Kepala Desa Petenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang diduga melakukan tindak pidana pasal 247. Ini ancamannya hukumannya adalah 7 tahun. Siap. Ancamnya 7 tahun. Kalau kita merujuk kepada pasal 41 Undang-Undang Pemerintah Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati Garing Wali Kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa. Jelas ya? Jelas. Sebagai terdakwa, ya kan? Siap. Yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Padahal ancamannya 242 adalah 7 tahun. Ya kan? Siap. Berdasarkan register perkara di Pengadilan Negeri Kraksan. Registernya yang disampaikan saya tadi, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Saudara Made, menerangkan kepada BPD Petenggungan adalah statusnya Muhammad Iqbal Aliwarsa adalah terdakwa. Jelas ya? Jelas. Siap. Dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 9 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015, ini bunyinya sama, yang tentang pemberhentian sementara kepada Kepala Desa yang dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun yang berdasarkan register Pengadilan Negeri. Siap. Harusnya pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, bupati dalam hal ini atau pejabat yang memangku jabatan bupati harus memberhentikan sementara Saudara Iqbal Aliwarsa selaku Kepala Desa Petenggungan secara hukum, demi hukum. Bukan demi apa, ini bukan demi hukum. Siap. Pasalnya jelas. Pasal yang dilanggar 242, statusnya jelas sebagai terdakwa pasal 242. Register perkaranya 77, statusnya terdakwa. Undang-undangnya, Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 41 jelas. Undang-undang untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri jelas. Peraturan Bupati jelas, perdanya jelas. Siap. Kalau bulan
April, dalam hari suratnya ketua pengadilan itu adalah Maret, sudah menerangkan bahwa saudara Ali Warsa itu terdakwa. Sampai sekarang Desember, pemerintah daerah dalam hari Pemda Kabupaten Probolinggo belum ambil langkah memberikan sementara. Monggo didefinisikan sendiri sama Pak Eko. Apa kalau mulai Maret sampai November tidak memberikan sementara pemerintah daerah? Oh. Apa bisa? Kalau saya ngatakan pembiaran nanti saya salah. Siap. Silakan nanti wartawan mendefinisikan sendiri, didefinisikan sendiri. Siap. Maret sudah terdakwa, sampai Desember Pemda belum ambil langkah. Supaya tahu ini, Menteri Dalam Negeri dengar, Siap. termasuk Gubernur dengar, Siap. Ketua DPR Kabupaten Probolinggo dengar, seluruh masyarakat Probolinggo supaya dengar. Siap. Bahwa kinerja daripada Bupati Probolinggo dan pejabat pemangku jabatannya sekarang ini tidak melakukan secara profesional. Siap. Ada kepala desa yang berstatus terdakwa melakukan tindak pidana pasal 242 yang berstatus terdakwa sebagai register Pengadilan Negeri Kraksan, tidak melaksanakan undang-undang pemerintah desa maupun peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 8, pasal 41 Undang-Undang Desa, tidak melakukan tindakan hukum pemberhentian sementara mulai bulan Maret 2023 sampai Desember 2023. Apa ini kinerja Bupati? Siap. Apa pura-pura nggak tahu? Apa pura-pura bodoh? Apa memang nggak tahu? Siap. Ya, Oke. tolong masyarakat Probolinggo supaya tahu, supaya membaca, supaya dengar semuanya. Siap. Itu Pak Eko. Siap. Sekarang terakhir nih Pak, mendengar penjelasan Bapak tadi cukup gamblang ya. Dan terakhir pertanyaan saya, apa harapan Bapak selaku kuasa hukum pelapor terkait perkara tersebut, baik tentang kinerja PN Kraksan juga kinerja Pemkab itu sendiri? Ya, Pak Eko, kalau saya menilai dari kinerja Pengadilan Negeri Kraksan, memang memutus perkara itu adalah hak hakim, tidak bisa dipengaruhi oleh siapa. Siap. Tetapi dalam memutus perkara satu harus berdasar undang-undang, Siap. harus mendasar pada fakta. Undang-undangnya jelas. Eksepsi itu diatur 143 KUHP. Yang dipermasalahan adalah secara formilnya. Di dalam dakwaan itu mencantumkan nama, tempat tanggal lain, alamat, pendidikan, umur, agama dan lain sebagainya. Dan uraian singkat atas kejadian perkara yang didakwakan. Tetapi di situ putusan selah perkara yang dilaporkan Temposnya April 2022. Pertimbangan di sini mempermasalahkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya bulan November. Itu kan ngawur. Siap. Akhirnya putusan itu dibatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya. Diperintahkan Pengadilan Negeri Kraksan untuk menyidangkan kembali perkara itu. Nah ini sekali lagi saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, Hakim Pengawas Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Surabaya mengevaluasi kinerja Majelis Hakim yang dipimpin Saudara Made. Siap. Terutama Ketua Pengadilan dievaluasi yang memimpin sidang yang bertanggung jawab perkara ini. Ada apa? Eksepsi hanya mempermasalahkan formilnya. Nah, ini ada apa? Mau dilakukan evaluasi, audit. Ada apa? Saudara kok melakukan begini? Nanti jawab hasil auditnya nanti. Siap. Itu. Siap. Yang kedua, untuk Pemda, apa yang dilakukan bahwa Saudara Iqbal Ali Warsa, Kepala Desa Patanggungan, Kecamatan Krajan Kabupaten Probolinggo, sejak bulan Maret sampai Desember, Pemda tidak melakukan tindakan hukum apa-apa sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa pasal 41. Siap. Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 9. Harusnya kepala desa yang berstatus terdakwa ya kan diancam hukuman 5 tahun berdasar register pengadilan
harus, sekali lagi harus diberhentikan sementara berdasarkan undang-undang. Siap. Tapi ini gak dilakukan. Berarti kinerjanya lelet. ada indikasi pembiaran. Biaran. Siap. Oke, Ya, Pak. sampai Maret, sampai Desember gak melakukan tindakan hukum, apa? Ada apa? Kan begitu kan? Nggih, siap. Supaya masyarakat dengar semua. Itu aja Siap, dari siap, saya, siap, siap. Pak Eko. Ini untuk Siap. pembelajaran bersama, untuk evaluasi kita, untuk bagaimana memperlakukan setiap orang sama di depan hukum. The equality before the law. Ya kan? Siap. Semua sama di depan hukum. Siap. Aparat pemerintah bekerja secara profesional dalam arti mendasar pada aturan hukum yang ada. Oke. Itu siap. Pak Eko, terima kasih. Oke Pak, itu saja pertanyaan dari saya karena sudah keliling dari Pemkab dan PN. Dan sekarang terima kasih untuk jawaban yang disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.